RFM 94 Mojokerto, satu suara untuk Indonesia. Oke Sobat RFM, sekarang saya sudah bersama dengan Dr. Rin dan juga Mbak Christine dari Rumah Sakit Gatul. Seperti tadi yang sudah saya bilang bahwa hari ini di OTW obrolan tentang wanita, kita akan ngobrol soal HIV AIDS. Nah, ini kira-kira bagaimana ya untuk datanya sendiri di tahun 2014, apalagi khususnya untuk Mojokerto. Apakah mengalami penurunan atau kebalikannya? Terus apa aja sih yang perlu kita hindari ya, biar kita tidak terkena HIV AIDS ya. Aduh, pokoknya kita nggak mau dah, ini monster Sobat R ya. Nah, ini gaya hidup yang seperti apa? Kita ngobrol lebih lanjut. Kalau Sobat R mungkin selama ini dengarnya hanya setengah-setengah aja atau katanya-katanya. Nah, di sini nanti akan dibahas dengan tuntas tentang HIV AIDS itu sendiri. Sobat R yang pengen gabung, pengen tanya-tanya langsung sama dengan Dr. Rin Rahmi Riyandini, nama lengkapnya, silakan aja bisa telepon di 3-nya 4x94 atau bisa SMS di 081234594400. Bisa juga masuk di Facebooknya RFM di RFM Spasi Mojokerto, Twitter di @RFM Mojokerto. Ya mau live streaming, ingin tahu lebih lanjut ya bagaimana wajah-wajah dari narasumber kita dari Rumah Sakit Gatul, monggo bisa live streaming di www.rfm94.com. Oke, langsung saja saya sapa dulu ya untuk narasumber kita pagi hari ini. Halo, selamat pagi Dr. Rin. Biasanya ya, dipanggil Dr. Rin gitu, Mbak Hana. Betul, Dr. Rin gitu ya. Betul. Kabarnya baik? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Walaupun agak sedikit gatel-gatel ya, kayaknya mau batuk. Waduh. Tapi nggak masalah, tetap semangat. Tetap semangat puasa juga ya. Insyaallah, ini ya. Biasanya kalau gatel-gatel ada yang bilang dikasih ini aja, biji apa? Oh, bijinya kedondong ya. Mitos ya, jadi semakin ini nanti bukan radang. Bukan mitos itu cuma guyonan aja. Oke, kabarnya sehat, ya, baik ya. Alhamdulillah. Sip. Mbak Christine juga sehat? Baik, sehat. Alhamdulillah. Nah, Sobat R, langsung saja kita ngobrol soal topik kita pagi hari ini tentang HIV AIDS. Nah, sebelum kita bicara lebih lanjut tentang HIV AIDS ya, kita mulai dengan yang ringan-ringan dulu ya. Bisa dibilang ringan, tapi kalau kita nggak tahu juga tolak-tolak Sobat R ya. Ya tuh, tanya tentang sebenarnya apa sih HIV AIDS itu? HIV dengan AIDS sama atau beda? Gimana nih, Dokter? Ya, baik. Selamat pagi semuanya. Yang pertama adalah HIV sendiri ya, HIV dulu ya. Yang dimaksud dengan HIV itu adalah kependekan dari Human Immunodeficiency Virus ya. Artinya adalah salah satu jenis virus yang menyerang sel imun. Dalam hal ini adalah limfosit T CD4 ya, lebih spesifik. Nah, ini virus ini sangat berkembang biak cepat. Dan akhirnya bisa membunuh sel imun itu sendiri. Begitu Mbak Hana. Sedangkan AIDS atau AIDS yang kependekan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome adalah kumpulan gejala. Jadi penyakitnya Mbak Hana. Kumpulan gejala akibat dari menurunnya sistem kekebalan tubuh ya, yang diserang oleh HIV itu sendiri, yang didapat dari penularan. Seperti itu. Jadi bisa dibilang HIV itu kayak sendiri gitu ya, tapi kalau virusnya HIV ya, tapi kalau AIDS-nya adalah kumpulan gejala dari penyakitnya. HIV. Ya, betul. Oke. Jadi itu perbedaannya. Betul. Kalau kita nggak tahu dianggapnya sama aja HIV sama AIDS gitu kan. Ya. Nah, penularan HIV AIDS ini kalau boleh tahu melalui apa saja sih? Apakah dengan berbicara atau dengan bersentuhan? Seperti itu juga bisa nih. Jadi begini, sementara ini banyak mitos-mitos yang salah ya Mbak Hana ya. Jadi penularan HIV itu ada yang bilang lewat berpelukan, sentuhan tangan atau salaman, atau berdekatan, memakai handuk bersamaan, atau peralatan makan bersamaan itu sebetulnya salah semua. Jadi penularan HIV AIDS itu sendiri adalah via hubungan seksual yang tidak aman. Yang pertama, jadi yang disebut tidak aman ini adalah hubungan seksual yang berganti-ganti pasangan ya, kemudian dengan banyak pasangan yang berisiko terhadap infeksi HIV itu sendiri. Kemudian yang kedua itu adalah lewat darah ya. Jadi lewat darah bisa lewat suntik jarumnya ya, betul itu ya? Jarum suntik yang tidak steril gitu. Kalau jarum suntik yang steril tidak masalah, aman-aman saja. Tapi kalau dengan jarum suntik yang tidak steril bisa dengan transfusi darah, kemudian tato, sirkumsisi atau sunat ya. Sunat juga bisa? Iya, kalau alat-alatnya tidak steril seperti itu. Jadi penggunaan gitu alat-alat medis yang tidak steril sangat berpengaruh terhadap penularan infeksi HIV sendiri seperti itu. Kemudian ada lagi dari ibu ke bayinya.
Buat pada saat ibu yang kehamilan, penderita HIV ya, positif atau ODA ya. betul, kemudian bisa menularkan ke bayinya atau janinnya yang dikandungnya, ya karena memang HIV itu sendiri terdapat juga di air susu. Jadi tidak hanya pada saat kehamilan dia terinfeksi, tapi juga pada saat menyusui bayinya, bayinya bisa terinfeksi secara langsung seperti itu. Oke. Ya. Nah, dari sekian banyak tadi cara penularan HIV/AIDS ini dok ya, yang paling tinggi ini melalui apa nih dok? Oke. Jadi kalau di Indonesia trennya, jadi saya bilang tren ya, karena memang kasusnya semakin meningkat gitu. Jadi yang pertama karena penggunaan narkoba suntik Mbak yang paling banyak. Dan ironisnya 60% ini adalah di kalangan remaja. Usia produktif. Jadi di kalangan remaja yang kira-kira berkisar antara paling banyak 13 sampai 19 tahun. Seperti itu. Jadi bisa dibilang usianya. Betul. 13 sampai 19 tahun. Paling banyak. Itu Mudah terbanyak. sekali ya. Betul, karena di usia-usia remaja ini memang terus terang mereka ini punya keinginan untuk coba-coba terhadap hal-hal baru, tinggi sekali. Jadi mereka kurang sekali ilmu tentang HIV/AIDS ini sendiri, secara penularan dan sebagainya, tapi mereka coba-coba aja Mbak. Nah seperti itu yang mereka akhirnya alami ya, banyak di usia-usia yang sangat muda ya, 13, 19 paling banyak, muda sekali, paling banyak di usia gitu ya dok ya. Dan itu SMP betul. 13 ya. Dan kasus ini meningkat sudah mulai tahun 99 sampai sekarang meningkat terus. 99. Betul, sampai sekarang. Jadi betul. dari data yang ada, ini nggak pernah istilahnya turun, mengalami penurunan atau enggak, malah justru meningkat ya. Iya. Dan ditemukan pada tahun 2000 itu malah infeksi HIV sendiri banyak di kalangan pekerja seks. Ditemukan pada tahun 2000. Jadi memang awalnya tahun 99 ditemukan di usia muda pada pecandu narkotika ya yang memakai suntik. Ya. Seperti itu. Kemudian tapi tahun itu kemudian bergeser di tahun 2000. Tidak bergeser sebetulnya. Oh, tidak. Tapi Lebih ada banyak. penambahan gitu, ada penambahan pada pekerja seks, ditemukan pada pekerja seksual. Oke. Nah kalau yang terbaru ini bagaimana dok? Untuk data yang terbaru ini? Ya, data terbaru masih tetap ya Mbak. Jadi masih tetap terinfeksi oleh para remaja ya, bisa disebut IDU ya, injecting drug user, jadi pengguna narkotika suntik yang paling banyak. Gitu. Kemudian pekerja seksual juga semakin meningkat ya. Kemudian hubungan seksual yang berganti-ganti pasangan ya, seperti itu, yang tidak aman, tidak memakai kondom itu semakin meningkat kasusnya. Iya. Saya jadi miris ya. Sangat mengerikan. Dengan usia yang sangat belia sekali gitu loh ya. Oke, dok. Tadi tentang apa yang Oda sendiri nih, yang kebetulan seorang ibu ya memiliki anak. Nah, ini kalau idealnya seperti apa sih dok penanganannya ibu yang ketahuan kena HIV/AIDS terus dalam masa hamil gitu? Apakah kalau nanti lahir juga nanti anaknya kena HIV/AIDS? Bagaimana penanganan yang ideal? Jadi memang sangat berperan ibu-ibu yang memang positif HIV dan dia sedang mengandung anaknya, calon bayinya, itu sangat penting deteksi dini. Jadi dia kalau memang ternyata awalnya termasuk orang-orang yang berisiko, sebaiknya memang secara sukarela memeriksakan diri Mbak Hana, meskipun belum ada keluhan gitu, atau minimal lah keluhannya ya. Begitu tahu hamil sering rutin gitu? Bukan rutin, paling tidak dia mungkin ya dia bekas pekerja seksual seperti itu, beresiko lah ya. Kemudian pernah menggunakan narkotika suntik sebelumnya, kemudian dia hamil menjadi calon ibu. Dia harus aware gitu bahwa dia salah satu orang yang berisiko terkena HIV dan dia harus memikirkan bahwa janinnya nanti seperti apa, seperti itu. Jadi ada baiknya memang secara sukarela memeriksakan diri untuk menentukan dia HIV positif atau negatif. Kalau ternyata positif, ya memang harus segera melaporkan gitu. Maksudnya berobat ya. Jadi early treatment itu sangat berpengaruh, ya, sangat berpengaruh terhadap transmisi atau penyebaran HIV itu sendiri dan untuk bayinya ini. Gitu. Dengan early treatment itu tadi bisa membuat bayi yang lahir tidak terkena ini istilahnya HIV/AIDS gitu. Jadi memang bisa kalau udah early treatment, early diagnostik gitu, insya Allah bisa Mbak. Jadi nanti begitu ada pemeriksaan positif, ibu ini ya terdeteksi terkena positif terkena HIV, dia akan segera diobati. Jadi pada saat dia hamil, dia bisa langsung diobati.
Seperti itu. Jadi bukan harga mati ketika seorang Oda ya sedang hamil bahwa nanti anaknya yang lahir pasti terkena ini juga bawaan HIV juga gitu. Belum tentu, makanya harus segera terdeteksi dari awal. Malahan kalau bisa pada saat sebelum hamil itu harus memang memeriksakan diri ya dengan sukarela tentunya, tidak boleh ada rasa minder, malu atau merasa bagaimana lah seperti itu, karena dia memikirkan kelanjutannya mungkin dia sudah mulai istilahnya berhenti melakukan hal-hal yang memang berisiko, kemudian dia berencana untuk menikah dan mempunyai keturunan. Nah seperti itu harus memang dari awal dia sudah dengan sukarela untuk memeriksakan diri. Betul ya, mengawal dari pertama dia hamil gitu ya. Seperti itu. Oke. Nah Sobat RFM ini silakan aja yang mau gabung tanya-tanya langsung mengenai topik kita pagi hari tentang HIV/AIDS, silakan aja ya. Telepon di 3-nya 4x94 bisa, atau bisa SMS di 081 2345 9400 dengan format ketik dulu JM, pagar nama, pagar L atau P, pagar usia, pagar alamat, baru pagar pertanyaannya apa untuk narasumber, atau bisa masuk di Facebooknya RFM di RFM Spasi Mojokerto, Twitter di @RFM Mojokerto. Mau live streaming silakan ya, www.rfm94.com. Apalagi kebetulan kalau pas hari libur seperti ini sangat pas banget ya Dok ya, pada saat adik-adik kita lagi libur ya, sekaligus memberikan edukasi juga. Apalagi dari data yang ada tadi usia 13-19, usia produktif, usia sekolah sangat belia sekali ya. Jadi bisa sharing di sini juga mungkin buat para orang tua juga, monggo ya. Oke, silakan ya mau bersuara, mungkin mau tanya-tanya, silakan ya Sobat R, bisa masuk di telepon 3-nya 4x94, SMS juga di 081 2345 9400. Masuk juga di Facebooknya RFM di RFM Spasi Mojokerto, Twitter di @RFM Mojokerto. Ya mau live streaming silakan aja www.rfm94.com. Ini katanya ada yang live streaming dari Jepang ya? Ya Dok ya, siapa Dok? Halo. Ya, halo. Bisa melambaikan kamera ya. Halo. Kok kita sih yang ini bagus nih? Iya, jadinya. Iya, harusnya. Kita ikut-ikut jadinya. Oke, suaminya Dokter Rin lagi ada di Jepang, Sobat R. Live streaming juga ya. Waduh, buka ya. Deh. Oke, Dok, ini sudah ada yang gabung lewat SMS Dok ya. Kita terima dari Mas Nugroho yang ada di Gedongan. Katanya mau tanya, berapa lama waktu orang setelah tertular HIV lalu gejalanya muncul, dan apa saja gejala atau tanda-tandanya Dok? Ya. Oke. Dari Mas siapa? Mas Nugroho. Mas Nugroho ya. Oke, terima kasih Mas Nugroho, pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi begini, perjalanan penyakit dari HIV itu sendiri adalah mulai awal itu tanpa gejala ya. Jadi sejak pasien ini terinfeksi HIV sampai dengan kira-kira 6 minggu ya, 6 minggu itu ada yang namanya infeksi retroviral akut. Seperti itu. Tapi gejalanya ini enggak spesifik Mbak Hana. Ini yang membuat kita kadang-kadang menganggap penyakit ini biasa. Seperti itu. Jadi gejalanya seperti demam, kemudian kadang-kadang batuk juga, pusing, lemah. Itu adalah letih. hal yang sering umum kita Betul, rasakan. Jadi juga, gejala-gejala gitu ya. itu gejala sangat umum sekali. Kemudian setelah terlewati 6 minggu sejak dia, sebetulnya berarti 6 minggu yang lalu dia sudahnya terinfeksi sudah. Berarti perjalanan 6 minggu Betul. ya Dok ya? Iya, jadi yang terbaru seperti itu 6 minggu. Kemudian setelah 6 minggu ini ada yang namanya retroviral akut ya, infeksi retroviral akut. Itu yang saya bilang tadi ya, gejalanya tidak khas. Jadi seperti orang flu seperti itu, kemudian batuk, ada panas, demam itu ya, yang nggak spesifik juga. Kemudian lewat 6 minggu ada yang namanya infeksi asimptomatis ya. Nah, itu berlangsung bisa sampai berapa bulan gitu, bulan bahkan tahun gitu. Nah, setelah itu ada yang namanya infeksi simptomatis. Nah, dengan infeksi simptomatis ini sudah mulai ada gejala Mbak Hana. Gejalanya juga lumayan agak khas ya. Jadi diare lebih dari 1 bulan tidak sembuh-sembuh. Jadi diarenya berkepanjangan seperti itu. Iya. Itu kemudian, setelah melalui berapa bisa bulan berapa itu yang sekitar namanya infeksi simptomatis ya. Kalau yang asimptomatis itu antara 6 bulan ya. Yang melewati 6 minggu kemudian ya, bisa bulanan sampai tahunan gitu. Ada yang bilang sampai 5 tahun seperti itu. Setelah tahunan itu baru ya yang diare itu tadi ya. Betul. Itu infeksi yang simptomatis dengan gejala. Ya. Jadi gejalanya bisa bermacam-macam, bisa demam yang berkepanjangan tanpa diketahui sebabnya.
Lama banget selama sih, Dok, 1 ya, bulan. sampai berapa 5 tahun tuh? Itulah HIV virus hebatnya Perjalanannya, seperti itu. Jadi selama asimptomatis ini Mbak Hana, dari awal terinfeksi sampai dengan bulan atau tahun, ini pasien tidak mengalami apapun. Hanya 6 minggu pertama itu aja yang dia merasa hanya gejala-gejala ringan, asimptomatis ya, secara umum, gejala umum aja. Kayak flu gitu ya. Betul, nyeri-nyeri kayak sendi, flu. pusing, Biasanya flu kan demam. memang diikuti batuk, Betul. terus pusing-pusing kayak gitu ya. Iya, betul sekali. Setelah itu asimptomatis Mbak Hana. Jadi seperti orang normal aja biasa, gitu, tanpa gejala sama sekali. Setelah bertahun-tahun, ada yang bilang 5 tahun, itu bisa timbul gejala simptomatis ya. Jadi infeksi simptomatis itu yang timbulnya Diare gejala itu itu tadi, salah satunya bisa diare yang berkepanjangan lebih dari 1 bulan yang nggak sembuh-sembuh, kemudian demam tadi ya, demam juga lebih dari 1 bulan yang penyebabnya belum diketahui dengan jelas ya. Kemudian berat badan turun drastis Mbak ya, dari lebih dari 1 bulan bisa 10% dari berat badan normal. Hati-hati ya. Alhamdulillah, berarti Tidak saya ya. bisa ya. Coba bayangkan nggak pernah turun, susah turunnya ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah gemuk. Pokoknya sehat. Itu seperti itu. Jadi gejala simptomatis ini bisa ringan sampai berat gitu. Iya. Jadi kalau yang ringan ya mulai seperti itu tadi, kemudian bisa infeksi dari saluran pernafasan ya. Karena memang HIV sendiri ini sangat ganas ya, jadi sangat menurunkan sistem kekebalan tubuh. Jadi akhirnya ke semua organ termasuk paru-paru bisa terjangkit TBC paru seperti itu. Sampai kemudian masuk ke tahap AIDS sendiri, AIDS sendiri. Gitu. Nah, kalau sudah AIDS ini akan diikuti oleh infeksi sekunder yang namanya infeksi oportunistik. Jadi gejalanya sangat berat, Jaraknya berapa lebih berat. ke yang tadi yang kedua tadi? Asimptomatis. Ke Dari simptomatis ke gejala AIDS itu tergantung individu masing-masing, tapi biasanya akan progresif Mbak, akan diikuti. Jadi dengan gejala-gejala simptomatis itu sendiri harus sudah warning, wah ini sudah ada tanda-tanda seperti ini. Biasanya dari medis sudah akan dianjurkan untuk tes anti HIV. Dok, ini Kalau kan sudah sudah AIDS itu sudah lebih berat lagi Mbak. Jadi ada infeksi sekunder tadi, bisa ke radang paru-paru yang bisa ke otak, kesadaran menurun, kemudian bisa ke malignansi atau keganasan. Biasanya kanker kelenjar getah bening, kemudian bisa juga ke kanker kulit yang disebut sarkoma Kaposi itu. Dok, ini dengan jarak waktu yang jauh seperti itu, dengan yang lama gitu, kita bagaimana Dok buat ini mendeteksinya, istilahnya kayak gitu? Apalagi dengan yang pertama tadi cuma batuk, dengan ini gitu, Pusing. pusing. Kalau masih batuk, pusing gitu masih bisa tertolong Dok. Dalam artian kalau dari awal kita sudah tahu gitu loh. Ya. Kayak gimana? Jadi begini, kalau misalnya pasien ini sangat sadar ya Mbak Hana, kan memang kita harapkan ke depannya penderita ini yang berisiko itu harus sadar, meskipun tanpa gejala, ya nggak ada keluhan, nggak ada gejala sama sekali, dengan sadar, dengan sukarela memeriksakan diri. Tujuannya ya itu tadi, memang untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dengan HIV itu sendiri, dan akhirnya meningkatkan harapan hidupnya ya. Jadi dia akan hidup dengan normal gitu, dan akan diobati secara dini, treatmentnya awal. Kalau treatment awal otomatis kedepannya juga akan gejalanya, komplikasinya akan berkurang ya. Meskipun di tubuhnya sendiri sudah terjangkit HIV gitu. Tapi untuk menjadi ke arah AIDS itu sendiri akan lebih baik lah kalau early treatment ya, dibandingkan yang sudah late ya, sudah ketahuan stadium lanjut baru datang untuk berobat, itu lebih susah ya. Lebih susah sekali gitu. Oke Dok. Ya, terus apa saja tadi yang udah tanyakan? Gejalanya ya. Udah, atau tanda-tandanya? Ya. Tanda-tandanya Dok? Ya. Jadi tanda-tandanya secara umum seperti tadi yang saya jelaskan ya, tahap demi tahap tadi itu. Kalau memang secara umum biasanya ya diare lebih dari 1 bulan yang nggak sembuh-sembuh, kemudian disertai demam yang tanpa sebab lebih dari 1 bulan, berat badan turun, lebih dari secara fisik lebih kurus gitu ya. Betul. Jadi mungkin kalau dari awal pribadi tiap individu bisa merasakan seperti itu. Kalau sudah seperti itu harus segera berobat ya. Jadi di sini sadar diri ya istilahnya ya. Oke, kalau kita lihat dari dokter sudah di Mojokerto berapa tahun ini? Saya di Mojokerto ini 3 tahun 3 lebih tahun sedikit ya. Tadinya di Mojosari ya. Lagi di Mojosari, masih Mojokerto juga Dok? Iya, oke. Kesadarannya
untuk masyarakat Mojokerto untuk berobat lebih dini kayak gini bagaimana, Dok? Saya bilang begini Mbak Hana, nggak cuma di Mojokerto ya, di Indonesia aja ya. Di Indonesia ini kesadaran untuk Periksa secara sukarela, dini. betul, dengan sukarela memeriksakan diri itu masih sangat kurang, Mbak. Ini kesulitan yang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat, kemudian LSM yang sebetulnya sudah berupaya keras untuk memotong transmisi HIV sendiri ini, ya. Tapi kesulitannya ya itu tadi, Mbak, karena para penderita ini, maksud saya yang berisiko ya, meskipun belum ada gejala sama sekali, ini sangat mengisolasi diri. Artinya tidak ada keterbukaan, ya, baik ke medis maupun ke keluarga, seperti itu. Jadi itu yang kayaknya perlu di ini ya. Apa ya istilahnya dimunculkan ya, Betul. digalakan ya, Digalakan untuk ya. lebih sadar Iya, ya. Deteksi dini ya istilahnya. Iya betul. Oke, Seperti itu. ya kita akan kembali lagi nih, Dok, ya, dengan beberapa pertanyaan. Mungkin Sobat R yang mau ini gabung silakan aja ya. Oke, Dok, tadi sempat ngobrol-ngobrol ya bahwa ciri-cirinya orang kalau mengidap HIV/AIDS adalah badannya kurus. Nah, Ya, betul. Terus apa secara fisik di kulit kondisinya? Ya, ya. Jadi yang tadi saya bilang itu gejala-gejala yang khas itu diare yang lebih dari 1 bulan nggak sembuh-sembuh, demam lebih dari 1 bulan nggak sembuh-sembuh, kemudian berat badan yang turun lebih dari 1 bulan itu 10% ya. Itu bisa ada yang namanya sindroma wasting. Jadi 3 itu adalah sindroma wasting. Kemudian yang lain-lainnya juga sangat berpengaruh, Mbak Hana. Jadi bisa menyerang sistem pernafasan yang tadi saya bilang, batuk. Jadi seolah-olah batuk-batuk biasa gitu. Batuk bisa juga akhirnya dengan sesak. Kemudian lama-lama terkena TBC juga. Kemudian untuk yang kulit sendiri bisa mulai dari dermatitis biasa ya, apa namanya, infeksi bintik-bintik di kulit yang sebetulnya nggak khas ya, tapi nanti lama-lama itu akhirnya nggak ada kesembuhan justru, akhirnya tambah parah. Jadi istilahnya kalau orang kita bilang borok ya, lama-lama bisa borok. Nah itu harus waspada. Nah kemudian ada juga penyakit-penyakit kulit yang disebabkan oleh virus, misalnya herpes itu juga bisa ada hubungannya juga dengan HIV. Artinya hubungannya begini, kan HIV itu adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang sangat hebat ya, Mbak. Replikasinya sangat cepat, berkembang biaknya sangat cepat. Akhirnya juga dengan menurunnya sistem kekebalan tubuh menyebabkan mikroorganisme lain tuh gampang masuk ke tubuh kita, seperti itu. Ya, baik virus, bakteri, protozoa, jamur, seperti itu. Jadi akhirnya herpes juga gampang masuk, kan salah satu virus juga. Herpes bisa menjadi salah satu ciri. Betul, tapi tidak sebaliknya. Selalu herpes itu dikaitkan dengan HIV, tidak selalu juga gitu. Tapi begitu ada beberapa faktor risiko, kemudian ada gejala yang saya sebutkan tadi, ditambahi ada herpes. Nah, itu sudah dibilang ya hampir pasti. Jadi tinggal kita memastikan dengan deteksi anti HIV-nya sendiri dengan laboratorium tes darah, seperti itu. Oke, tapi kalau herpes ini hanya kemungkinan kecilnya aja ya. Tapi karena kalau kita lihat kan umum juga orang terkena herpes gitu. Biasanya di leher, di tangan, atau di bagian apa gitu atau ya, Dok, di ya. genitalia, herpes simplex ya. Biasanya itu ada lesi atau luka di genitalia seperti itu. Cuman biasanya Mbak Hana, kalau misalnya orang-orang yang datang dengan diagnosa herpes zoster misalnya yang di kulit bagian luar sini ya, itu kan anamnesanya harus pasti gitu. Apa kelihatan kurus juga orangnya, kemudian sebelumnya juga pernah terinfeksi, apa ada faktor risiko seperti itu. Jadi nggak semata-mata begitu ada herpes kemudian orang ini kayaknya AIDS deh, nggak juga. Nggak bisa menjudge seperti itu. Nanti nggak keluar kena herpes ya di rumah aja daripada nanti mendapatkan cibiran. Waduh. Dok, ini bagaimana sih penanganan pasien penderita HIV/AIDS ini, Dok? Jadi kalau sudah pasti ya, Mbak, sudah pasti pasien ini menderita HIV/AIDS ya, segeralah berobat gitu. Jadi jangan merasa malu atau apa, apalagi sama tim kita ya di medis, karena nanti pengobatan ini sangat berpengaruh ke depannya. Early treatment sangat bagus hasilnya dibandingkan dengan late treatment gitu, apalagi dengan stadium datang dengan stadium yang sudah lanjut, kita juga agak pusing untuk perawatannya, Mbak. Iya, sama halnya dengan penyakit yang lainnya juga ya. Kalau memang karena mortalitasnya juga tinggi kalau datang dengan stadium lanjut gitu. Nah, biasanya memang kalau memang sudah
pasien ini datang dengan gejala ya Mbak ya, anggap aja pasien ini datang dengan gejala simptomatis tadi ya, infeksi tahap simptomatis. Jadi yang jelas ada pengobatan dasar ya, sesuai dengan keluhannya tadi. Ya, datang dengan diare, dengan panas tinggi, tidak sembuh-sembuh, kemudian kelihatan kurus seperti itu dalam 1 bulan ini. Itu kita obati sesuai dengan gejala dia, ya. Kemudian dilakukan pengobatan juga terhadap infeksi sekundernya, misalnya dia ada TBC paru atau misalnya ada pneumonia radang paru-paru, kita obati juga di situ. Setelah itu memang harusnya pasien ini dimotivasi untuk periksa darah anti HIV-nya gitu. Dengan seperti itu kita bisa pengobatannya itu secara keseluruhan Mbak Hana. Oh gitu ya, ya Dok ya. Jadi kalau sudah pasti ternyata orang ini HIV positif, kita naik lagi gitu. Kita tambahi pengobatan yang namanya antiretroviral ya, ART, antiretroviral terapi. Jadi kalau itu sudah masuk ke ranah terapi virus HIV itu sendiri dengan obat-obatan yang spesifik gitu, berupa obat tablet bisa tunggal ataupun kombinasi. Kalau masih gejala ini masih bisa ditolong ya Dok ya? Bisa, ya? Kalau gejala itu artinya apa? Maksudnya sudah ada keluhan ya. Kalau sudah ada keluhan, tergantung dia datang di stadium berapa Mbak Ana. Kalau misalnya belum sampai stadium 4 ya memang morbiditasnya mungkin ada ya sudah, cuman mortalitasnya berkurang. Jadi angka kematiannya bisa kita kendalikan kalau memang belum sampai stadium 4. Kalau masih tertolong tuh stadium berapa Dok? Biasanya memang ya stadium awal ya, kalau dia sudah yakin jadi langsung bisa diobati. Stadium awalnya itu stadium berapa ya Dok? Jadi stadium awal itu stadium 1 itu tahap yang dia dengan sukarela memeriksakan diri HIV positif tapi tanpa ada gejala. Nah itu otomatis dia akan diobati dengan antiviral ya, antiretroviral tadi. Biasanya memang outputnya lebih bagus, sangat bagus ya, karena belum ada gejala yang lain-lain. Begitu ada gejala misalnya di stadium 3 itu ya kita obati semaksimal mungkin, insya Allah bisa gitu. Kalau memang ternyata nanti dia pulang dengan membawa HIV tetap di tubuhnya, tapi paling tidak kondisinya stabil Mbak Hana. Kalau sudah stadium 4 itu, waduh, itu yang sudah complicated ya kondisinya ya. Jadi nanti bisa sampai penurunan kesadaran, kayak gitu, masuk ICU kayak gitu-gitu sampai akhirnya ke kematian seperti itu. Oke Dok. Ya ini sudah ada yang gabung lewat Facebook ini Dok. Ada Mas Muhammad Yusuf Rendia Bibi, katanya, Dok, apakah ciri awal kena AIDS yang bisa dilihat dengan kasat mata? Itu tadi sempat disebutkan ya Dok ya. Ya. Ini yang ditanyakan ya. Ciri awalnya. Baik, terima kasih Mas Muhammad ya. Mas Muhammad Yusuf Rendia. Jadi memang dari awal pasien terinfeksi HIV itu tanpa gejala, tidak bisa kelihatan gitu. Penurunan berat badan pun juga nggak kelihatan Mbak Hana. Misalnya kita lihat teman kita gitu ya, nggak bisa gitu kalau dari awal dia terdeteksi sementara masih stadium dini gitu. Tapi begitu ada gejala, ya memang kelihatan badannya makin kurus. Kemudian mungkin batuk-batuk ya, dia sering batuk-batuk sesek-sesek, apalagi biasanya progresif. Orang anggapnya TBC gitu aja. Ya, itu ternyata bisa juga salah satu ciri ya. Betul gitu. Jadi kelihatan banget, lama-kelamaan progresif ya. Jadi penyakitnya itu lama-lama tambah memburuk, kelihatan seperti itu. Apalagi misalnya diobati biasa kok enggak sembuh-sembuh gitu. Berarti ada sesuatu. Nah, ini yang kita mesti warning gitu. Sesuatu. Ini deh ya. Ya. Oke. Gitu. Jadi ciri-cirinya itu Mas Randy ya, badan kurus, batuk itu yang ya. Lama nggak sembuh-sembuh. Yang lama nggak sembuh-sembuh. Kemudian ada TBC pula. Gitu. Tapi ya tidak selalu ya kita menjas HIV AIDS selama belum ada pemeriksaan HIV itu sendiri. Nanti ada saya keluar dari studio batuk-batuk dengan wah ayo kena IG gitu. Padahal saya batuk-batuk memang lagi flu ya. Dari fisik juga kayaknya nggak mungkin ya berat badannya. Mungkin, alhamdulillah ya Sobat R ya. Oke Dok, kembali lagi. Ini Dok, ini apa sih yang bisa dilakukan agar kita tidak terkena HIV AIDS Dok? Apalagi adik-adik kita ya, pencegahan seperti apa yang di usia-usia produktif tadi itu Dok? Ya, jadi kita, Anda semua sebenarnya bisa melindungi diri dari HIV AIDS itu sendiri. Jadi yang pertama hindarkanlah dari faktor-faktor risiko. Faktor risikonya apa aja sih gitu ya. Jadi yang pertama lakukanlah hubungan seksual yang aman ya dengan pasangan kita masing-masing ya.
Kemudian setia, jangan ya? Setia, betul. Kemudian apa namanya, kalaupun misalnya terpaksa ada apa berganti-ganti pasangan seperti itu, ya wajib memakai kondom seperti itu, Mbak, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah hindarkanlah dari narkoba suntik ya. Semua narkoba sih, cuman kalau khususnya narkoba suntik gitu. Kemudian apa karena namanya, resikonya lebih tinggi ya kalau narkoba suntik ya. Iya, jarum suntik yang enggak steril. Jadi memang alat-alat kesehatan medis itu ya memang harus steril semua gitu. Ya apa kita percayakan ke Gatul ya, pastinya steril semua. Tadi juga bisa dijamin ya. Tadi juga masalah hitan juga. Hitan, kemudian ya kan? tindih bayi seperti itu sangat berisiko loh, Mbak ya. Jadi bisa tindih bayi ya, melahirkan di rumah sakit Gatul ya. Sangat bisa, sangat bisa gitu. Nah, kemudian tindih bayi, transfusi darah kayak gitu-gitu ya. Jadi memang percayakan kepada sarana kesehatan yang memang menjamin alatnya steril semua seperti di Rumah Sakit Gatul. Iya, di Jalan Raden Wijaya nomor 56 Mojokerto Sobat R ya. Kemudian ada tambahan lagi, mungkin hindarilah tempat-tempat hiburan, prostitusi, apalagi ya sekarang bulan puasa ya, Mbak ya. Jadi lebih mendekatkan diri kepada yang di atas seperti itu. Insya Allah dengan seperti itu kita akan tahu bahwa apa namanya, HIV itu sangat mengerikan gitu. Dan memang sebetulnya dari agama kita sendiri pun, semua agama ya, saya rasa juga apa namanya, melarang hal-hal seperti itu ya. Karena memang tujuannya memang jelas dari sisi kesehatan pun juga memang sangat berisiko, sangat merugikan kita semua. Jadi sudah betul itu. Kita hanya menjalankan saja sebetulnya. Jangan sampai kita sudah ini akhirnya menyesal tiada guna ya, menyesal di belakangan kebanyakan ya. Seperti itu, ada penyesalan di belakang, kemudian merasa apa namanya, syok, menyesal, kemudian mengucilkan diri dan sebagainya. Itu kan sebenarnya malah apa namanya, sulit penanggulangannya di masyarakat, Mbak Hana, seperti itu. Nggak ada keterbukaan seperti itu. Jadi mulai dari sekarang ya kita yang sehat-sehat aja deh segala sesuatunya ya. Cukup dengan satu aja, nggak habis-habis kok Sobat R ya. Betul. Setia dengan pasangannya. Sebetulnya ada prinsip pencegahan ya, jembatan keledainya. Prinsip pencegahan itu A sampai E. Jadi A itu abstinence ya. Jadi apa? Berhenti berhubungan seksual dengan apa namanya, yang tidak aman, dengan berbagai banyak pasangan, dengan apa namanya, pasangan yang berbeda-beda seperti itu. Kemudian B-nya be faithful, setialah pada pasangan masing-masing seperti yang Mbak Hana tadi bilang. Kemudian C-nya itu kondom. Jadi kalau memang terpaksa seperti itu harus memakai kondom. D-nya ada yang terpaksa ya. mungkin ya, karena apa namanya, masih ada, meskipun sudah ditutup yang di sana, tapi kan masih ada yang lolos-lolos ya, sebetulnya yang jagani yang lolos ini pakailah kondom seperti itu. Kemudian yang D-nya no drugs lah ya. Kalau itu kayaknya sudah dikampanyekan sudah lama, no drugs, terutama untuk narkoba suntik ya. Yang itu pastinya sangat berpengaruh. Yang apa, dekat sekali dengan anak-anak remaja. Betul, ini ya. Betul, ya. Kemudian E-nya early treatment. Early test dan early treatment. Early test juga loh, Mbak. Jadi early test, kemudian tahu hasilnya positif, treatment. Ya. Early juga, jangan kelamaan gitu ngasih informasinya seperti itu. Kemudian mungkin saya tambahi lagi, Mbak Ana. Sebetulnya ada program pemerintah sekarang ini yang disebut VCT. VCT adalah voluntary counseling testing ya. Jadi VCT ini tujuannya adalah mendeteksi seseorang yang berisiko HIV untuk mengetahui pasti dia itu HIV-nya positif atau negatif ya. Berbasis dengan ini keinginan pribadi, sukarela, tidak ada paksaan dari siapapun, kemudian didampingi oleh konseling. Rahasia terjaga, Mbak Ana. VCT ini bisa dilakukan di biasa memang gini, VCT ini dilakukan di rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta yang ditunjuk. Tapi sementara ini yang di Mojokerto ada di Wahidin, rumah sakit Wahidin. Oh, gitu ya, masih itu ya. Ya, rumah sakit pemerintah. Iya. Gratis, Mbak Hana. Jadi memang tidak dipungut biaya. Harapannya sih seseorang yang berisiko ini segeralah ke sana gitu. Apalagi sudah dengan sukarela, betul. Tadi ya, dengan sukarela, kemudian ada pendampingan konseling. Nanti ada pre-konseling sama post-konseling ya. Pre-konseling tujuannya adalah untuk ini memberikan motivasi mental, Mbak. Dengan hasil apapun kita harus terima seperti itu. Post-konselingnya untuk ngasih informasi bahwa ini
positif, oh ini negatif. Kalau ternyata positif, kita kasih rujukan, kita teruskan seperti itu. Jadi nggak berhenti sampai di oh ini positif selesai, tidak. Jadi konseling berkewajiban untuk meneruskan ini supaya dapat treatment, early treatment. Jadi konselingnya nggak terputus hanya just konseling aja ya, tapi ada tindakan lanjut gitu ya. Dan ini rahasia. Ya, yang hanya mengetahui adalah konselornya sendiri dengan pasiennya sendiri, kecuali ada persetujuan dari pasien itu sendiri untuk memberitahu pasangannya. Memang pasangannya harus tahu ya, Mbak, tapi harus atas persetujuan pasiennya seperti itu. Oh, seperti itu. Sampai dengan pasangannya sendiri pun juga ini betul, ya, Dok ya. Seperti itu. Karena sangat berpengaruh dengan transmisi tadi saya bilang, penyebaran HIV sendiri. Gitu. Kalau misalnya pasangannya tidak tahu, ya pasti tertular nanti, tidak ada tindak lanjutnya seperti itu. Ya. Oke, Dokter Rin, terima kasih banyak untuk waktunya pagi hari ini datang ke RFM. Sudah sama-sama Mbak Hana. Mau nambah lagi nih, kira-kira nanti tambah berapa jam lagi, Dok? Oh gitu. Mau lanjut nih kayaknya. Kalau katanya orang sini wani piro gitu ya. Kayaknya dokter kalau berlama-lama di sini yang seneng yang di Jepang deh kayaknya. Soalnya bisa streaming lama ya. Kesempatan gitu ya. Oke, terima kasih ya, Dok ya. Sama-sama Mbak Hana. Semoga ilmu yang sudah dibagikan pagi hari ini bisa lebih menambah pengetahuan sobat RFM dan tentunya membuat kita untuk menjaga hidup lebih sehat lagi. Betul. Ya.